Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sajikan tutorial cara instalasi dan konfigurasi web server di komputer lokal atau biasanya disebut localhost. Yang pertama, kenapa kita butuh instalasi web server di komputer lokal? Hal ini untuk memudahkan kita untuk membuat aplikasi website e-commerce maupun aplikasi web yang lain, karena dengan ada di komputer lokal maka untuk proses editing dan uji coba atau testing itu bisa berjalan dengan cepat karena di komputer lokal. Yang pertama, software yang dibutuhkan untuk web server ini yang kita pakai yang umum saja, yaitu SAM, dimana di dalam SAM ini sudah ada Apache untuk web server, kemudian ada MySQL untuk database. Selanjutnya kita buka browser, kita harus download dulu. Caranya kita ketikkan langsung download SAM. Nah, di sini pilihan pertama kita sudah diberikan link untuk download SAM di situsnya Apache Friends org. Kita klik. Kemudian di sini sudah ada banyak pilihan. Yang pertama, SAM for Windows, berarti SAM ini nanti akan dijalankan di sistem operasi Windows. Kemudian bawah SAM for Linux, untuk Linux dan untuk OS X atau Apple ya, Macintosh. Di sini untuk for Windows ya, karena saya menggunakan Windows maka saya akan mendownload SAM for Windows. Pilihannya di sini ada beberapa banyak versi ya, sudah banyak versi di sini, dan di sini rata-rata download 64 bit untuk Windows yang support 64 bit. Apabila Windows kita itu masih 32 bit, maka kita pilih more download. Kemudian kita pilih SAM Windows, kita klik. Selanjutnya kita pilih versi yang support untuk 32 bit. Mungkin tahunnya itu tahun 2019 awal ya. Tahun 2019 awal kita coba versi yang ini ya, 732 ya. Terakhir ini diupload tanggal 8 Maret 2019. Kita klik. Apakah di sini sudah ada yang support 32 bit? Nah, ini sudah ada Win32 installer ya. Jadi Anda di sini banyak pilihan, installer exe, kemudian zip, ada yang portable, Saya akan coba yang download yang installer saja. Download, Anda bisa klik kemudian melakukan download. Nah, setelah file tersebut terdownload, kemudian Anda melakukan instalasi. Kita instalasi, next sampai selesai. Anda bisa double klik file tersebut, di next sampai selesai. Nah, hasil instalasi ini kebetulan milik saya letakkan di D ya. Di instalasi awal saya meletakkannya di drive D. Kemudian ada folder SAM. Biasanya umumnya itu instalasinya berada di C. Kemudian ada folder SAM ya. Nah, di sini saya letakkan di D. Nanti di dalam folder SAM ini ada banyak folder dan file. Nah, untuk memulai yang pertama kita coba jalankan di sini. Kita ketikkan localhost. Tentu di sini
tidak akan tampil apa-apa, yang hanya tampil this site can be reset, karena memang tidak ada web yang aktif. Di sini setelah kita menginstal, langkah yang pertama adalah kita buka cari yang namanya file sum control exe. Logonya seperti ini ya. Kita double klik. Oke. Kemudian di sini kita aktifkan paling tidak Apache dan MySQL. Kita start. Oke, MySQL kita start. Ini sudah aktif. Kalau tombolnya sudah stop berarti ini sudah aktif. Kemudian kembali lagi ke browser, kita coba ketikkan localhost dan ini sudah tampil. Sudah ada tampilan. Mungkin tampilan Anda tidak seperti ini. Tampilan Anda mungkin langsung keluar sum ya, karena ini sudah sedikit saya modifikasi. Jadi tampilan seperti ini. Oke. Selanjutnya di folder sum ini ada folder yang namanya htdoc. Folder htdoc ini adalah folder yang menyimpan file-file web yang akan kita buat. Jadi kita akan masuk ke folder htdoc. Kemudian kebetulan di sini sudah ada banyak folder yang saya buat sebelumnya. Nah, sekarang di sini saya akan membuat satu folder baru ya. Namanya toko masa kini ya. Saya buat folder toko masa kini. Kita cek dulu. Jadi pengecekannya itu setelah localhost kemudian garis miring kita ketikkan folder yang barusan kita buat di htdoc. Nah, sehingga tampilannya sekarang seperti ini. Index toko ini parent directory, karena memang di dalam folder ini tidak ada file apapun ya. Kalau di sini misalnya saya buat satu file new text document misalnya, kalau kita refresh di sini, nah di sini sudah tampil ada file new text document txt. Nah, web server itu biasanya defaultnya dia itu akan membaca file index ya. File index, baik indeks PHP maupun indeks HTML atau indeks ASP misalnya ya, yang support ASP. Jadi misalnya di sini saya akan bikin misalnya satu file, saya beri nama index.php. Isinya masih kosong, tidak ada apa-apa. Kita coba di sini refresh, maka di sini akan tampilannya kosong karena secara otomatis dia akan membaca file index.php ini. Kalau misalnya kita buka file index.php ini, kebetulan saya menggunakan editor Notepad+, silakan Anda download editor seperti ini, banyak di internet dan gratis. Misalnya saya mengetikkan di sini hello world, simpan. Ya, sudah disimpan. Kemudian saya refresh di sini, maka di sini akan muncul tulisan hello world karena memang di sini sudah ada isinya file index tadi. Oke, bukan file index ini yang saya maksud, tapi nanti aplikasi itu, seluruh aplikasi itu pasti di folder utama ya. Di folder utama misalnya di folder toko masa kini ini pasti akan ada file index.php atau index.html. Nah, selanjutnya ini misalnya kita merencanakan ya bahwasanya toko web yang akan kita buat itu nanti akan diletakkan di domain tokomasakini.com ya. Kita akan merencanakan website tersebut akan kita letakkan di domain tokomasakini.com. Nah,
agar konfigurasi Apache ini bisa menampilkan alamat ini ya, alamat ini, maka ada beberapa yang perlu kita rubah di sini, kita modifikasi di sini. Jadi harapannya nanti meskipun kita belum beli domain ini tokomasakini.com ya, jadi kalau ini kita ketikkan di browser ini masih mercusuar, ini artinya tidak ada ini domain tokomasakini.com ini tidak ada. Tapi bagaimana ketika kita mengetikkan toko itu nanti masuknya ke sini, masuknya ke indeks tadi, ke folder toko masa kini yang berada di htdocs ya. Nah, langkah awal adalah kita modifikasi file yang ada di folder Apache, kemudian conf, kemudian extra. Dan di sini ada file httpd vhost. Saya ulangi lagi, file ini ada di folder ya, sum, kemudian Apache, conf, kemudian folder extra. Anda bisa membuka file ini melalui Notepad Plus atau Notepad biasa. Kita klik. Nah, selanjutnya kita menuju baris paling akhir dan kita copy bagian ya dari virtual host yang ada di paling akhir. Kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Selanjutnya kita rubah mulai dokumen root. Dokumen root ini artinya ini nanti akan membaca file di folder apa. Nah, yang sudah kita buat tadi adalah file di folder toko masa kini. Jadi kita tadi sudah membuat folder toko masa kini. Kita masukkan di sini htdocs ya. Anda harus melihat, kalau memperhatikan kalau sum Anda itu terinstall di C, drive C, maka ini harus diganti C. Nah, karena milik saya di D, nah ini D, kemudian sum htdocs, kemudian folder toko masa kini. Lalu di server name ini kita ketikkan alamat domain yang akan kita rencanakan, yaitu tokomasakini.com. Kita copy, termasuk server alias ini bisa kita isi yang sama, tokomasakini.com. Kemudian di sini error log ini bisa kita biarkan seperti ini, atau kita aktifkan error lognya biar kita bisa mengetahui ketika ada error di file lognya. Kita kasih nama toko masa kini error.log. Kemudian yang kedua, custom log, kita kasih nama toko masa kini custom.log misalnya. Ini bebas ya, memberi namanya bebas, belakangnya .log itu aja. Kemudian kita simpan. Oke, saya perbesar. Jadi konfigurasinya seperti ini. Kalau kita ingin membuat membuat domain sementara di localhost yang ketika nanti kita gunakan, kita akses dengan nama domain ini, akan muncul program atau aplikasi yang berada di yang berada di folder sum, htdocs, dan folder toko masa kini. Selanjutnya adalah kita buka lagi control panel, karena di sini tadi ada perubahan vhost konfigurasi di Apache-nya, maka ini harus kita restart Apache-nya dengan cara di stop, kemudian di start lagi. Oke, kita cek apakah bisa. tokomasakini.com ternyata belum bisa, belum mengarah
ke folder yang sudah kita buat, yaitu toko masa kini. Kurang satu lagi konfigurasinya, bagaimana caranya agar ketika kita memasukkan toko masakini.com ini diarahkan ke IP lokal komputer kita. Ya, maka di sini kita harus merubah konfigurasi file host yang ada di C, kemudian folder Windows, kemudian folder sistem 32, langsung saya ketikkan di atas sistem 32, kemudian driver etc. Jadi ini dia ada di folder C, Windows, sistem 32, drivers, kemudian folder yang terakhir etc. Di sini ada satu file yang namanya host. Kita buka menggunakan Notepad+. Pastikan bahwasannya kita cek dulu ya, file ini tidak read only, karena ada beberapa default di komputer itu file ini di read only, karena untuk mencegah serangan, mungkin ya serangan hack atau apa itu. Kita klik kanan properties, kemudian read only. Ini pastikan tidak ada checklistnya seperti ini. Oke, kita buka menggunakan Notepad+. Setelah itu kita tambahkan di sini. Nah, kita akan menambahkan caranya 127.0.0.1. 127.0.0.1 ini adalah IP lokal komputer ya, itu ditulis dengan IP 127.0.0.1. Bisa dibuktikan di sini kalau kita mengetikkan IP 127.0.0.1. Nah, itu yang keluar sama ya, seperti kita mengetikkan local host. Misalnya tadi kita membuat toko masa kini. Nah, sama. Karena ini IP lokal. Nah, di sini kita mengetikkan 127.0.0.1, kemudian kita kasih spasi, bisa beberapa spasi, dan kita ketikkan nama domain ini .com. Oke, cara ngeceknya begini. Jadi ini belum saya simpan, anggap saja ini belum ada. Ngeceknya begini ya, kita klik run, kemudian cmd, kita aktifkan cmd, coba kita ping ya, ping tokomasakini.com. Ketika kita ping, keluarnya kok masih IP lain, berarti ini belum mengarah ke server lokal kita. Nah, seandainya ini kita aktifkan 127 dengan nama domain tokomasakini.com, kemudian kita simpan. Ini minta apa ini? Karena tidak bisa disimpan, kita harus membuka Notepad+ ini pada mode administrator. Oke, di yes saja. Dia akan restart. Kemudian kita simpan ulang. Nah, oke, sekarang sudah tersimpan. Sekarang kita kembali ke cmd lagi, kita ping lagi, ping tokomasakini.com, enter. Nah, di sini reply from ini sudah mengarah ke IP lokal komputer kita 127.0.0.1 sesuai dengan yang kita ketikkan. Sehingga ketika nanti di sini kita membuka, coba ya, mengetikkan tokomasakini.com, enter. Ulangi lagi, tokomasakini.com, yang tampil adalah hello world. Hello world ini adalah file yang berada di tadi sum, kemudian htdocs, apa tadi, toko masa kini ya, ini. Jadi selanjutnya kita tinggal menaruh aplikasi web kita. Dalam hal ini nanti yang akan kita buat adalah web e-commerce di folder toko masa kini. Kemudian nanti kita ketika mencoba di web browser, kita cukup mengetikkan
tokomasakini.com. Nanti akan tampil aplikasi yang ada di komputer lokal kita. Nah, di sini ada yang perlu saya tambahkan ya, di bagian kontrol panel ini. Jadi kontrol panel ini di sini ada modul yang namanya service. Service ini berguna agar modul Apache dan MySQL ini akan otomatis aktif ketika komputer kita mati, setelah mati, nyala setelah mati maupun restart ya. Jadi kita akan mengaktifkan modul service ini. Bagaimana cara mengaktifkannya? Di sini ketika kita klik ini tidak bisa ini diklik. Hal ini dikarenakan di Windows 8 dan Windows 10 untuk membuat service ini harus kita masuk ke mode run administrator. Oke, saya quit dulu. Oke, kita buka ulang SAM control ini, namun dengan menggunakan klik kanan dan pilih run as administrator, sehingga nanti akan tampil seperti ini pada bagian modul service ya. Jadi di sini sudah ada X. X ini artinya tidak ada service yang terinstal. Nah, sehingga ini kita klik service cannot be installed or uninstalled while the running service. Ini harus di stop dulu, kemudian baru kita klik service-nya, pilih yes, sehingga ini warnanya hijau, klik sehingga MySQL-nya juga warnanya hijau. Kalau sudah ada centang hijau begini, nanti komputer kita pada saat restart modul Apache dan MySQL ini secara otomatis akan aktif, akan start ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengaktifkan di kontrol panel. Nah, ini kita start dulu. Oke, selesai ya. Demikian konfigurasi web server atau instalasi web server SAM ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan setelah ini akan kita lanjutkan dengan cara instalasi aplikasi e-commerce. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.